Ini kan nggak bisa dipotong gitu. Masih ada satu PK, peninjauan kembali. Masih dikasasi. Pengadilan kabupaten ini berani menerbitkan penetapan eksekusi. Mungkin alat bukti sudah kita disajikan beliau di hadapan KY. Ini menjadikan perhatian, sebenarnya muara kasus ini dari yang jelas menjadi dibuat seperti ini. Sampai saya punya putusan pengadilan itu berapa? 6, Pak. Coba, Bapak bisa bayangkan. Kalau saya tidak mempunyai alat yang benar dan yang betul-betul kita bisa yakini, saya nggak mungkin akan melawan seperti ini. Tapi karena saya betul, usaha saya sudah dihancurkan, nama saya sudah dihancurkan, tetapi saya tidak pernah melakukan. Kan seperti ini, Pak. Kalau saya melakukan deretan ini, saya di kantor polisi juga sudah menjadi tersangka. Tapi di situ nggak ada saya keterlibatan. Ini kan sangat ironis sekali kalau penegak-penegak hukum yang perilakunya seperti ini, Pak. Cukup sekian, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga tangkap dari materialnya. Juga terima kasih juga sudah mau hadir di sini dan masih mempercayakan lembaga ini ikut cawe-cawe atau ikut dalam penegakan kode etik. Terima kasih. Memang kalau sudah dilihat ini perkara perdata ya Pak Presiden, apalagi kemudian dianak menjadi perkara pidana. Ada pemalsuan. Ada beberapa juga KY pernah hadir di sana Pak. KY ada laporan di KY kan? Oh ada, KY pernah hadir ke saya, bertemu dengan saya waktu investigasi ya Pak ya, data-data kita sudah sajikan. Tapi untuk yang waktu itu laporan yang Solo Pak. Oh gitu. Tapi yang Solo juga sampai sekarang belum ada apa ya, artinya jawaban dari KY. Apa tindakan KY untuk memeriksa pengadilan Solo itu? Hakim Solo itu. Ya, jadi pada itu mungkin ada yang tahu dan juga perlu dilihat bahwa kami pada tataran untuk menjaga, tapi ada satu kewenangan juga untuk menegakkan. Jadi itu memang dilematis gitu ya. Hakim pun juga bisa lapor di sini sekarang. Gitu. Jadi tapi KY tetap masyarakat harus percaya bahwa ini ada proses demokratisasi gitu, untuk menegakkan. Di tarot-marot apapun pasti orang hopeless kalau berurusan dengan hukum gitu ya. Keadaan sekarang. Tapi ya inilah wajah negara kita. Saya pikir kalau Anda berjuang ya butuh effort yang panjang. Saya pikir bahkan Soekarno berkata lebih berat melawan bangsamu sendiri dibanding bangsa asing. Tapi oke lah, dari hal itu, dari apa yang Anda kemukakan itu akan menjadi satu pelengkap bagi kami untuk memeriksa, kemudian juga menganalisa secara hukum maupun etik. Tapi perlu kami ingatkan bahwa prosesnya itu memang tidak bisa membalik fakta. Satu, bahwa tidak bisa kemudian KY menjadi pengadilan. Yang kedua, perlu tahu bahwa kami ada soal etik. Tapi etik itu kan sebenarnya di atas hukum. Itu semuanya. Jadi kami akan terima dan nanti kami akan kemas, kami akan proses, percayakan pada kami. Bila terbukti pasti kami juga akan memfollow-up. Bila tidak ya kami akan beritahu bahwa itu tidak. Tapi kita ini proses independen. Kalau boleh percaya, boleh tidak, kami juga tidak sewenang-wenang atau asal untuk memproses ini. Memang hukum banyak dan mereka juga punya hak. Teman-teman kan pengennya juga hakim dipecat gitu. Kadang-kadang kita juga berdiskusi bahwa itu pegawainya MA gitu ya, walaupun pejabat. Karena prosesnya tidak di sini. Nanti kalau prosesnya ke depan insya Allah kita juga punya proses rekrutmen, mungkin kami juga punya saham di sana. Kalaupun mengatakan proses, tapi untuk saat ini memang itu masih debatable. Jadi gitu. Jadi tetap akan dibawa proses ini gitu. Kalau memang agak susah kalau kita ngomong eksekusi ya Pak. Jadi itu prosesnya Bapak kayaknya masih banding gitu ya. Saya kurang tahu argumen apa yang menjadikan mereka kemudian melakukan eksekusi. Jadi, kalau yang pidana gimana Pak prosesnya? Pidana sekarang juga masih proses untuk menentukan tersangka. Jadi intinya kasus ini kan sebenarnya pidananya kena, perdatanya kan kena. Sebenarnya gini, Bapak tadi menyampaikan apa itu hakim juga bisa melaporkan ke sini.
Di negeri ini siapa yang nggak boleh melaporkan? Semua kan harus ada didukung dengan alat bukti. Sekarang simpel Pak, yang kita perlu pertegas. BCA ini mengajukan eksekusi jaminan saya yang ada di BCA. Ya. Hakim terima, oke, diterima, siapapun terima. Kemudian kan hakim pasti manggil saya. Saya dipanggil waktu itu. Saya datang karena saya patuh hukum. Begitu saya datang, saya dipaparkan bahwa ini ada permohonan. Oke Pak, ini masih proses hukum Pak. Tunggu dulu, keputusannya seperti apa. Ini bukti banding saya, kasasi. Setelah itu dibikinlah berita acara Pak, bahwa keputusan menurut versi saya dengan alat bukti yang saya miliki menunggu keputusan ingkrah. Apa itu udah benar? Karena saya melakukan upaya banding, kasasi, oke kan? Setelah dibikin berita acara itu, justru ketua pengadilan itu 3 bulan kemudian tanpa memberitahu apapun, langsung eksekusi penetapan. Gila enggak? Coba, kalau sebagai rakyat yang tidak tahu apa-apa terus diperlakukan seperti ini apakah hakim patut akan didudukan menjadi pejabat negara? Coba Pak, saya sampai terheran-heran, ini hakim apa lagi? Dibeli berapa sama BCA? Jelas ini, gitu loh. Karena menurut saya ini hakim ini sudah menggantikan jabatan, mungkin dipecat pun dia udah bisa hidup dengan cara yang dia lakukan. Ini maaf ini, karena saya mengikuti dari awal, tidak ada ranahnya pun dilakukan gitu loh. Nah, lantas hukum kita ini mau kemana gitu loh? Hakim udah tidak ada kerjaan atau udah ada yang dipertimbangkan gitu. Harusnya dia cukup tolak, Pak, karena ini masih proses banding, tunggulah nanti putusan. Selesai kan? Tapi terus dia lakukan. Akhirnya sayalah sampai ke sini ini untuk membuktikan apakah perilaku hakim yang demikian itu benar untuk melakukan tindakan seperti ini. Gitu loh Pak. Jadi menurut saya siapapun boleh melaporkan, tetapi harus didukung dengan alat bukti yang benar. BCA berapa kali dari pembiayaan udah nggak benar, nuntut ke PKPU alat bukti nggak benar, masuk lagi ke pengadilan sakit nggak benar lagi. Coba, ini kan sangat ironis sekali kalau penanganan ini tidak menjadikan satu. Memang saya sekarang udah apa Pak? Saya di mata masyarakat juga udah hancur akibat dari BCA. Di perbankan saya juga sudah diasingkan. Yang ada saya cuman mengumpulkan mungkin lembaga-lembaga wakil rakyat, kalau mungkin yang kayak tadi aliansi dari lembaga-lembaga inilah yang mungkin bisa mengawal saya. Karena memang saya pikir mau mencari keadilan kemana saya? Padahal di negeri ini dibentuk, ini mengadili ini mengadili ini. Tapi ternyata hasil yang saya dapatkan dengan alat bukti yang sebenarnya simple. Markup, KTP palsu, SPK tanda tangan pesan kendaraan saya palsu. Jelas, orang bodoh nggak perlu tahu hukum pun udah jelas gitu loh. Apalagi yang duduk-duduk di kursi itu punya pangkat, punya jabatan yang mewakili, mengadili hal yang salah. Tetapi terjadilah seperti ini Pak. Jadi saya nanti ada media yang sudah meliput, mungkin Bapak juga sudah baca di media online itu luar biasa kemarin gencar atas tindakan Hakim Sragen. Sampai berapa kali wartawan nemui dia nggak mau datang. Begitu datang ditemui, dia menjawab, Rohim salah sasaran karena yang dimaksud bukan yang dimaksud. Loh, ini bahasa apa lagi? Kita buktikan ayo gitu loh. Bahkan kalau dia ngomong begini nih bohong besar, karena dia udah tak kasih alat bukti ini, sudah saya kasihkan dia gitu loh Pak sebelumnya. Kok tiba-tiba dia melakukan perbuatan yang sangat ironis sekali gitu loh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Tadi nanti bisa diserahkan gitu, ada tambahan gitu. Atau Mas Yohanes mau nambah? Saya sebenarnya cerita
Ya. Tapi saya lebih cinta lagi sama KAI, lembaganya. Biar KAI ini performa yang bagus, mohon Bapak Ibu jadikan saya ini, cinta ini benar-benar melakukan visi yang nyata, sampaikan saya pimpinan untuk tidak lagi. Jadi saya sudah bosan dengan lembaga-lembaga lain, Pak, dan agak pesimis soal penegak hukum Indonesia. Tapi mudah-mudahan di depan mata saya ini ada organisasi TAI mampu menyampaikan aspirasi masyarakat, lebih khusus bagi Rohing, bisa diselesaikan masalahnya. Bahkan diringankan seringan-ringannya, gitu. Itu. Dan yang kedua, saya mohon judetnya sampai kapan saya dikasih perkembangan. Medisnya kapan? Saya bisa mengupdate sumber dari Bapak di sini. Nah, akan bahagia dan bangga sekali kalau kami dipanggil lagi jebret, ada pimpinan-pimpinan KAI. Ya, saya siap. Strategis. Siap, kapanpun saya dipanggil untuk membuktikan semuanya ini saya siap. Nah itu tolong saya dikasih kami lebih khusus Pak Haji Rohim dikasih judet atau minus untuk itu kapan? Gitu. Ada progresnya. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin yang bisa saya sampaikan, jadi tadi waktu saya berbicara dengan Bapak Eko yang sebelumnya tadi kan saya sempat merangkum ada 3 laporan yang masuk kami. Untuk yang pertama register 033 itu Bapak sudah tahu itu daftar tunggu sidang pleno. Kemudian itu setelah nanti pleno selesai, proses selanjutnya adalah pembuatan keputusan sidang pleno. Kemudian itu sudah selesai nanti kami sampaikan, kami kirimkan melalui surat resmi, petikan dan surat pemberitahuannya. Itu tinggal menunggu saja. Kemudian untuk yang penerima, ya, yang berat. Kemudian untuk yang penerimaan 0371 mungkin Bapak sudah menerima, itu yang diteruskan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung itu sudah case close ya, itu sudah selesai, di kami itu sudah selesai. Kemudian nah ini yang Bapak sampaikan seperti ini yang iya, penerimaan yang terbaru ya 0368 yang kelengkapan datang di suratnya diterima. Nah itu bagiannya Bapak Narwanto, jadi itu nanti bukti-bukti yang akan diserahkan nanti saya terima, kemudian saya berikan tanda terimanya, kemudian nanti beserta dengan hasil audiensi ini saya sampaikan kepada Bapak Narwanto, selanjutnya untuk proses anotasi, verifikasi lanjutan terlebih dahulu untuk kelengkapan datanya, kemudian baru setelah itu anotasi, setelah anotasi baru sidang panel. Jadi prosesnya sama seperti yang 033 yang pleno yang sebelumnya, seperti itu. Mungkin nanti kalau Bapak ingin menanyakan perkembangan, cukup menelpon saja. Iya. Mungkin kalau timeline-nya itu, iya, prediksinya itu setelah ini kami terima, verifikasi lanjutan sampai dengan sidang pleno, kalau menurut SOP kami, itu kurang lebih 93 hari kerja. Iya, kalau sudah diregistrasi itu kurang lebih 93 hari kerja. Tapi selama 93 hari kerja itu Bapak-Bapak bisa mengeceknya melalui telepon. Siapa tahu nggak sampai 93 hari kerja. Mungkin saya berarti sekali lagi, sebenarnya kan dirikan dari 3 putusan sebenarnya mudah sekali kesimpulannya ya. Mudah sekali karena ini berapa kali laporan ini tujuannya satu perusahaan, korbannya saya gitu loh Pak. Korbannya ya saya ini. PN Sragen, Solo, kemudian Pengadilan Tinggi Semarang. Ini kan yang kita laporkan juga hanya satu perusahaan, yang melaporkan juga hanya saya gitu. Jadi mungkin rangkuman dari sekian, mungkin yang dari Sragen tadi dari tangkap positif itu mungkin menjadikan satu gambaran saya bahwa ini ada tindak lanjut yang positif lah. Saya tetap mengapresiasi positif, tetapi apresiasi positif ini yang kita harapkan hasil akhir ini memang betul-betul keadilan ini betul dinyatakan bisa adil, yang seadil-adilnya. Biarpun itu hakim di bawah MA, kalau perilakunya bejat seperti ini, apalagi yang harus kita tunggu? Terima kasih Pak. Kalau tidak ada tambahan atau mau ditambah, boleh. Sedikit. Jadi proses hukum ini jangan seperti saya ibaratkan seorang sosok setan mengajak mempengaruhi manusia dengan iming-iming sesuatu agar mereka itu diajak masuk ke neraka. Hanya itu saja, nanti Bapak bisa memahaminya. Terima kasih.